sebenarnya sejak dari lahir itu anak sudah perlu untuk belajar ya, dengan tanda kutip bahwa sekolahnya tahu anak usia baby itu belajarnya apa. Baby di bawah 1 tahun itu dia sedang belajar meregulasi emosinya sendiri. Dia belum mengerti gimana caranya menenangkan dirinya sendiri. Gimana caranya dia meregulasi emosinya? Dengan bantuan orang tua, bantuan mamahnya, papahnya. Di sini dia juga membangun trust, membangun kepercayaan. Baik itu percaya dengan orang tua atau pengasuh. Maksudnya pengasuh adalah yang memang benar-benar setiap hari sama dia ya, atau juga dengan dirinya dia sendiri. Kalau trust ini tidak terbentuk, lagi-lagi ini jadi fondasi yang akan mempengaruhi sisa kehidupan dia. Hai teman Sinau, selamat hari Sabtu dan senang sekali saya Alfona kembali menyapa teman Sinau di rumah di acara Suara Sinau, Sinau Seumur Hidup. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Miss Dinda. Tapi Miss Dinda sekarang lagi nggak ada di sini nih, nggak ada di studio bersama saya. Kita tune in langsung aja ya bersama Miss Dinda dari New York City. Hai Din. Halo. Gimana, apa kabar? Ini pertama kali nih kita ngobrol sama kamu, nggak di studio secara langsung, tapi kamu di tempat yang nun jauh di sana. Boleh cerita sedikit dong gimana keseharian kamu di New York sekarang? Sibuk apa? Seperti itu. Betul. Oke, bener nih, ini baru percobaan pertama ya. Semoga nanti peserta semuanya, pendengar Suara Sinau bisa mendengarkan dengan baik. Saat ini kesibukan saya sih masih tetap melakukan pekerjaan yang dari Indonesia, karena masih ada juga tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan. Selain itu ya saya fokus di kuliah juga ya, karena tujuan utama saya kesini kan juga untuk menyelesaikan kuliah saya. Jadi harus bagi waktu sih antara belajar sama bekerja gitu. Jadi sekarang udah berapa lama nih kamu di New York? Sudah 2,5 bulan ya, 2,5 bulan. Ya, cepet banget. Udah kemana aja, Din? Betah nggak di sana? Betah banget sih so far, dan udah sempet jalan-jalan sekali juga. Ya paling sebenarnya nggak banyak jalan-jalan juga ya, karena tetap masih aware bahwa kondisinya sekarang kampanye corona masih ada, juga sering digaungkan di sini. Jadi kalau misalnya memang nggak penting banget sih nggak pergi, kecuali kalau ada long weekend boleh lah ya pergi. Apa yang paling dikangenin nih dari Indonesia? Saya paling kangen apa ya? Paling kangen sama anjing saya 2 di rumah. Gitu ya? Iya. Bukan makanan, bukan teman-teman guru di sini, bukan murid-murid di sini ya, Din ya? Ya, kalau murid-murid sekarang untungnya karena ada Mama Guru Coaching Network masih bisa ketemu lewat online, jadinya terobati kangennya. Kalau makanan, kebetulan di New York juga banyak restoran Indonesia. Jadi, dan kebetulan aku sendiri juga sangat suka makanan-makanan western, jadi aku nggak merasa ada homesick kalau masalah makanan. Nah, ngomong-ngomong tadi kamu nyebut bahwa kamu ketemu dengan anak-anak di Mama Guru Coaching Network. Ini berkaitan nih dengan hal yang mau kita bicarain hari ini. Soalnya saya ini pernah lihat salah satu influencer yang kayaknya dia juga bergabung di Mama Guru kalau nggak salah. Dia tuh anaknya masih baby, tapi udah kayak nemenin anak sekolah nih di Mama Guru. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih di teman-teman Sinau. Hah, anak bayi kok sekolah sih? Nah, menurut kamu gimana sih? Mungkin juga nggak cuma di Mama Guru ya, ada beberapa anak masih kecil-kecil, masih baru ya di bawah setahun udah orang tuanya buru-buru pengen sekolah nih anak. Itu menurut kamu gimana sih? Boleh nggak sih atau tepat nggak sih anak di bawah setahun itu sekolah? Ya, saya sangat paham sih dengan orang tua atau mungkin guru-guru atau kaum awam yang merasa anak bayi kok sekolah. Sekolah saya di Semarang, Sanggar Aksara, itu sebelum pandemi kita buka program dari usia baby 3 bulan. Lalu ada salah satu orang tua murid yang mendaftarkan anaknya di usia 6 bulan. Lalu orang tua murid itu dalam tanda petik dikatain ya sama teman-temannya bahwa kok ambisi banget sih orang tua anak usia masih bayi gitu kok disekolahkan. Terus habis itu juga sampai keluar kata-kata bahwa
si mamah ini merasa seperti monster karena memberikan anaknya sekolah atau beban yang terlalu dini. Padahal sebenarnya ini harus kita ubah konsep sekolah. Karena sekolah yang ada di pikiran kita itu sekolah yang menekan, sekolah yang harus duduk manis, sekolah yang harus mengikuti perintah guru. Nah, kalau untuk anak baby, sekolah itu berbeda. Sekolah itu kan sebenarnya kalau kita benar-benar gali ke esensinya adalah tempat untuk belajar. Belajarnya anak baby itu belajar mengenal dunia, bukan belajar ABC, berhitung, tambah kali kurang, bukan yang seperti itu. Jadi ini harus ada perubahan pola pikir gitu. Tapi menarik ya, anak baby belajar mengenal dunia. Seperti apa itu baby belajar mengenal dunia? Toh dibawa kemana-mana juga masih nggak inget. Ya benar. Tapi meskipun dia nggak ingat secara sadar, tapi apapun pengalaman yang dia peroleh di usia 3 tahun pertamanya itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dia, mempengaruhi sosial emosional dia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain sosial emosional, pengalaman apapun yang diterima anak itu akan membuat fondasi otak anak, struktur. Jadi itu pembangunan struktur otak anak. Dan struktur ini nanti penting untuk seberapa anak bisa kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan akademis atau tantangan-tantangan pembelajaran di kemudian harinya, basicnya di usia baby-nya ini. Nah, mungkin sebelum kita gali lebih dalam ya Din tentang belajar pengalaman-pengalamannya seperti apa, sebenarnya menurut kamu sendiri usia berapa sih atau kapan usia yang paling tepat untuk baby ini start belajar? Apakah 3 bulan ataukah mungkin nggak harus 3 bulan, bisa lebih muda, atau mungkin perlu sebaiknya nunggu lebih lama sedikit, seperti apa? Ya, oke. Sebetulnya saya sangat sebenarnya sejak dari lahir itu anak sudah perlu untuk belajar ya, dengan tanda kutip bahwa sekolahnya tahu anak usia baby itu belajarnya apa. Kalau sekolahnya tahu anak baby belajar apa, ya dari baby, dari lahir, dari newborn itu dia sudah harus perlu belajar. Itu pertama. Dan yang kedua, anak baby itu sangat tergantung dengan orang tuanya. Jadi nggak bisa cuma babynya doang yang belajar, harus baby dan orang tua yang belajar. Karena ketika baby lahir, dunianya baru semua, orang tua juga tanda petik dilahirkan kembali sebagai seorang ibu baru. Atau kalau misalnya dia sudah bukan ibu baru, tapi ketika dia melahirkan anak yang kedua misalnya atau yang ketiga, dia lahir kembali menjadi ibu 2 orang anak, ibu 3 orang anak. Jadi dia dunianya pun juga berubah. Maka konsep yang sama tadi, mempelajari dunia, harus kembali dilakukan oleh si ibu tadi. Jadi orang tuanya juga harus belajar. Tapi kenapa sih orang tua ini nggak cukup? Maksudnya kenapa perlu belajar? Apakah nggak cukup dengan naluri keibuan? Kan banyak yang bilang nih, begitu bayinya lahir langsung naluri keibuannya muncul nih. Ya, tergantung. Naluri keibuan memang menurut saya sebagian besar orang tua akan muncul. Tapi kadang-kadang naluri keibuan ini kalah dengan tren-tren yang ada di masyarakat. Khususnya nih, kalau to be fair, tren mainan komersil di luar sana yang dipromosikan, bahkan ada sebenarnya bukan mainan ya ini ya, sekolah yang untuk anak masih di dalam kandungan, yaitu lewat gelombang audio lah segala macam. Tapi saya nggak support ya itu. Mungkin guru atau orang tua yang mendengar ini, teman-teman Suara Sinau mungkin ada yang ngerti ya, karena ini terkenal sekali dan cuma ada satu brand. Saya nggak mau sebut mereknya, tapi saya tidak support itu karena tidak ada research yang membackup sekolah untuk anak di dalam kandungan ini. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak sekali hal-hal komersil, iklan-iklan yang sekarang ini kita konsumsi sedemikian deras yang menurut saya bisa menghanyutkan naluri keibuan kita. Padahal sebenarnya naluri keibuan, kalau saya bilang, kalau ibunya tidak mengalami maternal depression itu cukup. Oke, nah mungkin kita balik lagi ke cara baby belajar ya. Dan boleh nggak sih kasih contoh-contoh belajarnya itu seperti apa, atau stimulasi seperti apa yang perlu atau penting diberikan untuk baby di bawah 1 tahun khususnya? Ya,
Baby di bawah 1 tahun itu dia belajar melalui indera-indera dia. Itu pun tidak semua indera dia itu serempak berkembang maksimal pada waktu yang bersamaan. Nomor 1 yang berkembang di dalam kandungan itu bunyi-bunyian suara. Ya, jadi dia perlu disimulasi dengan suara, dinyanyikan lagu, dan sebelum dinyanyikan lagu yang paling penting adalah diajak ngobrol. Meskipun anak-anak itu nggak benar-benar paham secara letterlek apa yang diucapkan ibunya, tapi dia membangun hubungannya dengan mendengarkan mamahnya berbicara dengan dia, ngajak ngomong dia, itu suara. Lalu yang kedua, perasa. Jadi anak baby perlu banget untuk memasukkan benda ke dalam mulutnya. Itu cara dia untuk mengenal benda itu. Anggap aja kayak kalau misalnya kita lagi belanja ke mall, terus kita lihat toko-toko yang ada barang-barang lucu-lucu, unik-unik. Insting kita sebagai orang dewasa, kita pengen pegang. Sebelum beli pasti pengen pegang. Itu otomatis deh, ya. Kalau belanja baju di butik pasti pengen pegang kainnya kayak apa. Sebelum beli pasti pengen itu dulu ya. Nah, kalau baby, karena dia berkembangnya perasa, maka dia mau masukin ke mulut. Kalau belum masuk mulut, dia belum kenal. Nah, kadang orang tua begitu masuk mulut, no, nggak boleh. Betul. Kenapa menurut kamu rata-rata orang tua sangat khawatir kalau baby ini dikit-dikit masukin barang ke mulut? Oh ya, mungkin orang tuanya malas bersihin barang-barang mainannya kali ya. Ya, bercanda. Memang anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh benda-benda yang choking hazard di bawah. Jadi lebih kecil dibandingkan roll tisu toilet. Itu nggak boleh lebih kecil daripada itu. Tapi jujur memang banyak sekali orang tua yang benda besar pun ketika dimasukkan mulut dilarang. Kenapa? Menurut saya pertama karena memang orang tua sendiri nggak rajin bersihin mainannya. Jadi dia merasa tuh mainannya kotor, ntar takut sakit anaknya. Atau mungkin memang bisa juga merasa nanti kalau anak ini ada di lingkungan yang tidak bisa saya kontrol kebersihannya gimana? Gitu. Oke, nah ada nih saya pernah dengar orang bilang kalau misalnya dikit-dikit saya biarin makanan atau bukan makanan, mainan masuk ke mulut, ntar takutnya sampai besar ke bawah. Bener nggak sih mitos seperti ini, Din? No, itu tidak mungkin. Karena justru kalau misalnya kita larang-larang, itu dia nggak akan move on. Maksudnya nggak akan move on tuh nggak tuntas tahapannya. Jadi anak-anak itu ada tahapan oral, ada tahapan. Jadi kalau misalnya tahapan oralnya ini sampai di usia 2 tahun kurang lebih itu tuntas, maka dia akan stop untuk memasukkan benda ke dalam mulut. Karena indera-indera lainnya berkembang. Sekarang dia sudah bisa pakai penglihatannya, sudah bisa sudah bisa merasakan pakai perabanya. Itu yang akan membuat anak bisa stop masukin ke mulut. Selain itu apa lagi Din yang dipelajarin baby di bawah 1 tahun? Baby di bawah 1 tahun itu dia sedang belajar meregulasi emosinya sendiri. Dia belum ngerti gimana caranya menenangkan dirinya sendiri. Gimana caranya dia meregulasi emosinya? Dengan bantuan orang tua, bantuan mamahnya, papahnya. Di sini dia juga membangun trust, membangun kepercayaan. Baik itu percaya dengan orang tua atau pengasuh. Maksudnya pengasuh adalah yang memang benar-benar setiap hari sama dia ya, atau juga dengan dirinya dia sendiri. Kalau trust ini tidak terbentuk, lagi-lagi ini jadi fondasi yang akan mempengaruhi sisa kehidupan dia. Jadi ini penting sekali di usia infant. Lewat apa membangun trust pada infants? Ya, jadi ketika anak merasa nggak nyaman, dia ngantuk, dia lapar, dia kedinginan, kepanasan, itu harus ada satu sosok attachment figure, itu orang tua dia yang selalu memenuhi kebutuhan anak. Kalau tidak, dia merasa aku tuh tidak bisa merasa secure, aku nggak merasa aman, nggak merasa nyaman. Ini akan mengganggu kepercayaan dia dengan orang lain dan dengan dirinya dia sendiri. Sampai usia berapa itu Din perlu seperti itu? Karena kalau begitu dia butuh sesuatu disediakan, disupply sama orang tuanya, apa nggak mempengaruhi kemandiriannya nanti dia kalau udah agak besar? Oke. Biasanya ini sampai usia 1 tahun. Kalau sudah di atas 1 tahun, kita sudah mulai perlu ajarkan anak untuk mandiri. Karena lanjutannya tahap trust ini adalah otonomi.
Kalau trustnya sudah terbentuk, nextnya otonomi. Otonomi itu waktunya kita mengajarkan independence, kemandirian. Jadi jangan keburu-buru di usia baby, saya mau anak saya mandiri, biarin kalau nangis nanti diam sendiri. Nah itu yang mengganggu basic anak di usia dini itu. Nah ini nih yang saya juga pernah dengar kan, katanya ada orang di luar sana nih menyarankan teknik cry it out. Pernah dengar nggak Din? Jadi ya itu biarin aja ntar nangis selesai sendiri. Berarti kayak gitu salah ya Din ya? Sebenarnya kalau dibilang salah atau enggak itu tergantung. Kalau mau ngomongin tentang efektivitas, bisa saja cry it out itu efektif. Tapi efektif itu kan yang kita lihat secara instan. Kalau tujuannya orang tua adalah efektif, pasti banyak yang bilang oh ya efektif kok, bisa. Tapi kan jangka panjangnya seperti apa? Kalau dilihat dari jangka panjangnya, memang metode cry it out ini bisa bikin anak kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar dia. Kalau di bawah 1 tahun ya. Oke. Kalau misalkan kamu boleh memberikan saran-saran untuk orang tua yang ingin menstimulasi anaknya di rumah atau membangun trust ini, atau mungkin dari segi sosial emosional atau kognitif anak di bawah 1 tahun, tips jitu apa menurut kamu yang paling penting yang orang tua itu harus tahu? Nomor 1 ini untuk anak di bawah 1 tahun ya. Nomor 1 adalah rutinitas. Jadi anak baby perlu rutinitas yang teratur. Karena dia baby itu sangat helpless, jadi dia benar-benar dependent dengan orang tuanya. Satu-satunya hal yang membuat dia merasa punya power terhadap dirinya dia adalah rutinitas yang teratur. Yang kedua, bisa distimulasi dengan lagu-lagu. Yang paling baik adalah apabila orang tuanya nyanyiin langsung, bukan disetelkan video dari YouTube. Fales nggak apa-apa, anak nggak peduli, yang penting nyanyikan ke anak. Terus yang ketiga, kasihlah pengalaman sensorial yang beragam ya, diasih sensorial yang beragam. Sensorialnya nggak perlu sesuatu yang wow sekali gitu ya, cukup benda-benda yang ada yang lembut, ada yang keras, ada yang empuk, ada yang licin, dia bisa pegang-pegang, rasanya yang berbeda. Bahkan eksplorasi makanan itu pun juga bisa jadi pengalaman sensorial untuk baby. Dan yang terakhir, biarkan anak mengeksplorasi dengan mulutnya, memasukkan benda ke mulut, pastikan bersih, aman, tidak choking hazard, maka anak akan belajar banyak dengan memasukkan benda ke dalam mulut gitu. Nah, Din, saya tahu nih di sana saat ini udah larut malam, saya makanya nggak mau lama-lama. Mungkin sebelum saya tutup, kamu punya cerita nggak sih sedikit misalnya dari murid-murid kamu dulu, atau dari research yang kamu tahu, atau dari sekolah kamu sekarang, apa sih implikasinya jika tadi infants ini mendapatkan stimulasi yang tepat versus kalau mereka tidak mendapatkan stimulasi atau pendidikan yang tepat? Ya, biasanya yang pengalaman saya adalah anak-anak yang masuk sekolah di usia 3 tahun, 4 tahun, terus dia masuk-masuk itu sudah dalam kondisi yang nggak berani berinisiatif. Dikit-dikit, Miss ini gimana caranya? Mama bantuin, Mama tolongin. Ini cara mainnya gimana, dia nggak punya inisiatif. Hal ini sebenarnya menurut teorinya Erik Erikson diakibatkan karena fondasi dia di usia baby. Jadi trust tadi itu akan berlanjut di otonomi, dan otonomi itu di usia 1,5 sampai 3 tahun. Nah nanti 3 tahun sampai 5 tahun tuh muncul masa inisiatif. Kalau itu gagal, itu akan masuk ke jalur yang sebelah satunya lagi, yaitu guilt, merasa bersalah. Dikit-dikit takut salah, dikit-dikit nggak berani, dan bener-bener ketika kita mau memperbaiki di usia 3 tahun, 4 tahun itu, waktunya perlu lama, usahanya perlu besar sekali dibandingkan ketika kita sudah siapkan fondasinya di usia baby ini gitu. Oke. Wah, terima kasih sekali Din. Berarti ini orang tua di sini atau guru-guru sekarang bisa lebih dapat ilmu pengetahuan bahwa membangun fondasi sejak dini meskipun dari baby ini sangat penting ya. Oke. Terima kasih banyak Din udah mau ngobrol-ngobrol meskipun sudah malam di sana. Mungkin next time kalau kita ada waktunya cocok lagi, boleh ya kita ngobrol jarak jauh lagi seperti ini. Pasti dong. Oke, terima kasih Din. Gitu dulu ya. Oke teman Sinau, terima kasih sekali. Kita sampai ketemu Sabtu depan ya. Bye bye.